500 buah ini tetap dengan harga 22.666 karena tidak ada pembelian hingga tanggal 26 dan harganya tetap 22.600. Ada 750 dengan harga 22.666. Kemudian kita beli lagi 500 buah dengan harga 26.000. Maka kita harus melakukan perhitungan lagi. Caranya ya 750 dikali 22.666 ditambah dengan 500 dikali 26.000 dibagi 1.250. Hasilnya adalah 24.000. Jadi ketika ada penggunaan bahan di tanggal 29, maka harga yang digunakan adalah harga 24.000. 500 buah dengan harga 24.000. Dan menyisakan 750 buah dengan harga 24.000. Oke. Sampai ada yang bingung atau mungkin kurang jelas, bisa langsung bilang aja. Kalau memang nggak jelas nanti saya jelaskan lagi. Jadi ketiganya ini berbeda. Mungkin yang agak ribet perlu perhitungan itu bagian weighted average, tapi kalau buat FIFO-LIFO cenderung untuk lebih mudah lah, nggak perlu ngitung-hitung gitu. Oke, kalau memang paham semuanya saya lanjutkan lagi. Nah, ini kembali ke modul 1 ya. Modul 1 tadi kan sempat saya loncati langsung pergi ke modul 2 gitu. Saya kembalikan lagi ke modul 1. Tadi kan sampai di 1.11 ya, sampai dengan asumsi aliran cost. Sedangkan yang berikutnya adalah cara kita melakukan pencatatan ayat-ayat, atau bukan ayat-ayat cinta sih, ayat-ayat jurnal gitu. Atau gimana kita cara menghitung uang yang keluar dan uang yang masuk gitu. Nah, duanya justru sangat berbeda. Kalau sistem periodik itu lebih ke kos pemerolehan di debit pada akun pembelian, sedangkan untuk sistem perpetual kos pemerolehan di debit pada akun sediaan. Jadi pemerolehan itu di debitnya di pembelian kalau yang periodik, kalau yang perpetual itu di sediaan. Sedangkan kalau sistem periodik tidak ada jurnal yang dibuat ketika ada transaksi penjualan sediaan, sedangkan kalau sistem perpetual debitnya kos produk terjual dan kreditnya sediaan, dan di akhir periode ke sistem periodik itu perhitungan sediaan secara fisik untuk menentukan nilai sediaan akhir dan kos produksi terjual, sedangkan sistem perpetual tidak ada jurnal dibuat. Mungkin kalau setelah baca tabel itu masih agak nggak ngerti ini maksudnya apa gitu, tapi intinya itu nama sistem periodik maupun sistem perpetual itu intinya cuma mau menghitung awal kita punya berapa, akhir kita punya berapa, intinya kayak gitu. Nah, di situ yang di bagian kiri itu adalah contoh dari periodik. Jadi kalau periodik itu mudahnya adalah kita hanya menulis di awal dan di akhir saja. Jadi misalkan gini, di awal kita punya barang 1000. Nah, di awal bulan punya barang 1000 yang siap untuk dijual. Kemudian di tanggal, kan setiap hari itu mungkin ada saja yang orang beli gitu. Kita misalkan di awal punya buku tulis, kita jualan buku tulis yang kita jual jumlahnya 1000.
Nah, setiap hari itu pasti ada saja yang beli buku tulis. Nah, tapi jumlahnya tentu tidak sama. Mungkin hari pertama 10, hari kedua hanya 1, hari ketiga malah nggak ada yang beli, mungkin hari keempat kemudian ada yang beli 100. Nah, kan beda-beda. Nah, jadi kalau sistem periodik itu dia hanya menitik beratkan pada di awal sama di akhir saja. Jadi di awal periode saya punyanya berapa, kemudian yang di akhir sama itu berapa. Jadi kalau misalkan di awal tadi kan saya punya 1000. Nah, saya setiap harinya barang yang terjual itu nggak perlu dicatat, saya nggak nyatat, saya hanya mencatat terakhir itu setelah akhir bulan itu berapa yang kejual, kayak gitu. Nah, jadi itu adalah contohnya periodik. Contohnya di situ ada tulisannya sediaan awal. Tadi kan saya punya 1000 buah, gitu kan? 1000 buah selama di awal periode. Saya punya 1000 buku untuk dijual. Kemudian di situ ada dalam kurung plus pembelian selama periode, gitu. Apakah selama 1 bulan itu saya membeli sesuatu? Misalkan saya kulaan buku lagi apa enggak? Kalau memang enggak, ya enggak perlu ditulis. Tapi kalau memang ternyata di tengah-tengah bulan saya melakukan pembelian atau kulaan lagi, misalkan 50 buah, ya tentu harus saya tulis 50. Nah, kemudian di situ akan diketahui barang tersedia dijual. Karena saya tadi punya 1000 dan saya kulaan lagi 50 di tengah bulan, maka saya punya total yang siap untuk dijual selama 1 bulan adalah 1050 buah. Kemudian setelah di akhir bulan saya tahu bahwa sisa buku saya yang ada di toko itu adalah 10 buah. Maka dari situ saya bisa tahu, oh selama 1 bulan saya menjual buku sebanyak 1040. Nah, itu adalah sistem periodik. Jadi kalau sistem periodik itu setiap harinya, dari hari ke hari, hari pertama, hari kedua, saya tidak pernah menuliskan, oh hari ini kejual berapa ya, hari ini kejual berapa, enggak. Saya saya nggak menulis itu. Jadi pokoknya saya cuma akan menulis di awal periode dan di akhir periode. Kemudian kalau memang saya mau kulaan itu saya ingat-ingat. Nah, kayak gitu. Itu berbeda dengan sistem yang satunya, yaitu sistem perpetual. Kalau sistem perpetual, setiap hari itu harus dicatat. Jadi kalau yang tadi menggunakan sistem periodik, saya nggak nyatet hari ini kejualnya berapa, atau hari ini saya kulaan atau enggak, itu nggak saya catat. Pokoknya saya cuma ingat dulu di awal saya punya 1000, di akhir saya punya 10, dan saya sempat kulaan 50 buah. Oh, berarti yang kejual 1040. Nah, kejualnya di hari apa saja dan sebesar berapa per harinya, itu saya nggak tahu. Berbeda dengan perpetual. Karena perpetual tanggal 1 saya beli segini, tanggal 2 oh laku segini, tanggal 3 setiap hari ditulis, secara rinci ditulis. Nah, itulah bedanya periodik dan perpetual. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini sekarang ini rasanya sudah masuk ke kegiatan belajar kedua. Ya, kita masuk ke kegiatan belajar kedua. Di sini di gambar itu sebenarnya cuma menjelaskan tentang definisi saja sih. Jadi tentang definisi biar nggak bingung. Kalau dari tadi ada tentang kos, ada tentang biaya, itu bedanya apa gitu. Nah, di situ saya tulis hampir seluruh kos akan menjadi biaya. Jadi intinya kos dan biaya itu sebenarnya beda gitu. Apa bedanya gitu. Coba dilihat di gambar yang ada di bagian kanan itu. Di situ dituliskan bahwa aset ketika dipertukarkan dengan aset lain, maka itu adalah kos. Contohnya, saya punya uang dan saya menukarkan uang itu untuk membeli bahan baku. Jadi saya punya aset dalam bentuk uang, saya tukarkan menjadi aset lain berupa bahan baku. Nah, itu adalah yang disebut sebagai kos. Tapi kalau misalkan saya punya aset
dan dipertukarkan untuk pendapatan, itu dimaksud dengan biaya. Contohnya gini, saya punya aset dalam bentuk produk jadi. Nah, produk jadi ini itu produk jadi ini saya